Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 terkait cara mengantisipasi agar senyawa fenolik pada turunan fenolik itu tidak berkurang khasiat antioksidannya, dimana seperti yang kita tahu bahwa kandungan fenolik pada bahan alam ini mempunyai aktivitas antioksidan, dimana antioksidan ini kestabilannya dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, yang pertama karena sifat fenol yang mudah teroksidasi, kemudian fenol yang tidak tahan terhadap pemanasan, kemudian fenol bisa mengalami polimerisasi. Nah, makanya kita perlu melakukan antisipasi agar senyawa-senyawa fenol tersebut tidak berkurang khasiat antioksidannya. Nah, adapun cara yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya yaitu dengan memperhatikan metode dan proses isolasi dari senyawa fenolik yang akan kita ambil, dan kita harus mempertimbangkan titik kritisnya juga. Nah, dimana senyawa fenolik ini biasanya diisolasi dengan berbagai metode ekstraksi. Ada ekstraksi konvensional maupun yang non-konvensional. Nah, bila menggunakan metode non-konvensional ini, fenolik alami yang berasal dari bahan alam ini bisa kehilangan sifat aslinya atau menjadi senyawa artefak. Hal tersebut dapat terjadi karena gugus fenolik dari alam saat diisolasi itu kan bereaksi dengan pelarut atau reagen, kemudian dengan asam basa gitu, yang ditambahkan saat proses isolasi, sehingga sedemikian membuat senyawa tersebut menjadi tidak orisinal lagi atau menjadi senyawa artefak, sehingga senyawa tersebut itu akan kehilangan atau akan kekurangan khasiat antioksidannya, dimana apabila senyawa sudah menjadi senyawa artefak maka bioavailabilitasnya rusak sehingga mudah menjadi toksik yang memunculkan radikal bebas karena ada ikatan atom itu yang menjadi radikal, sehingga untuk mencegah senyawa fenolik menjadi senyawa artefak yang tidak memiliki khasiat sebagai antioksidan, maka disarankan untuk saat isolasi senyawa fenolik itu menggunakan metode yang konvensional. Nah, kemudian untuk yang kedua, karena senyawa fenolik ini sensitif terhadap perlakuan panas, sehingga kandungan senyawa fenolik itu akan menurun seiring dengan peningkatan suhu yang lebih tinggi lagi. Nah, pengurangan jumlah fenol ini terjadi karena proses isomerisasi yang disebabkan oleh suhu yang tinggi. Contohnya pada kentang yang dipanaskan pada suhu 200 derajat pada waktu 60 menit menunjukkan penurunan sebesar 53% dari total kandungan fenolik. Karena itu metode pemanasan dengan suhu yang lebih rendah itu dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi dan mempertahankan kandungan senyawa fenolik dalam kentang, sehingga khasiatnya sebagai antioksidan itu tidak akan berkurang. Nah, yang ketiga, di sini kita harus memperhatikan sifat fenol yang mudah teroksidasi, karena saat berinteraksi dengan udara yang bisa menjadi penyebab berkurangnya khasiat dari antioksidan tersebut. Karena fenol itu sangat rentan terhadap degradasi. Nah, degradator yang paling utama untuk fenol itu ada temperatur, kemudian adanya kandungan oksigen, dan adanya cahaya. Sehingga fenol itu saat berinteraksi dengan oksigen atau dengan cahaya, maka dia akan mudah untuk teroksidasi. Contohnya pada buah pepino atau pada buah apel, kemudian dimana saat kita kupas kulitnya dan apel tersebut berinteraksi dengan udara, maka dalam beberapa menit terjadi perubahan pada apel tersebut, dimana warna dagingnya itu berubah menjadi coklat. Hal itu dikarenakan karena fenol yang terkandung dalam buah apel tersebut telah teroksidasi. Nah, sehingga untuk kita mengantisipasi supaya fenol tersebut tidak teroksidasi, maka jika bahan tersebut akan kita gunakan dan akan kita isolasi fenolnya, maka harus segera dilakukan setelah bahan itu kita setelah dari bahan alam itu kita ambil dari alam, jadi harus segera kita olah dan kita harus meminimalisir terpaparnya bahan alam tersebut oleh udara, sehingga kandungan fenolnya
tidak akan teroksidasi dan khasiatnya sebagai antioksidan juga tidak akan berkurang.